Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Om P. Di video kali ini saya berada di teras Cihampelas lagi. Walaupun saya sudah berapa kali ke sini, tapi saya ke sini melihat berita bahwa teras Cihampelas ini mau dibongkar, pemirsa. Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, menyuruh Kang Farhan, Wali Kota Bandung, untuk membongkar teras Cihampelas ini. Tapi nggak tahu jadi, nggak tahu enggak sih ya dibongkar teras Cihampelas ini. Kalau saya lihat sih teras Cihampelas ini sayang sekali sih ya kalau dibongkar. Ini menelan anggaran yang nggak sedikit, pemirsa ini. Kalau tidak salah ini puluhan miliar lah, 50 M ke atas kalau tidak salah ini, dengan 2 kali pembangunan ya, sektor 1 sama sektor 2 ke sana. Saya kaget aja sih Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, suruh membongkar teras Cihampelas ini, menyuruh Kang Farhan, Wali Kota, untuk membongkar teras Cihampelas ini. Saya akan cari tahu dan saya akan coba tanya nanti ke salah satu pedagang yang ada di teras Cihampelas atau mungkin warga-warga sekitar setuju atau tidak dibongkarnya teras Cihampelas ini. Menurut kalian gimana, pemirsa? Setuju atau tidak teras Cihampelas ini dibongkar? Oke, saya akan menelusuri di sekitaran teras Cihampelas ini. Ikutin terus videonya. Let's go! Nah, seperti ini pemirsa suasana dan situasi di teras Cihampelas terbaru ya. Saya ya sedikit kaget aja melihat berita di online bahwa teras Cihampelas ini rencananya mau dibongkar. Bertanya ke salah satu pedagang yang ada di sini, setuju atau tidak, atau sudah mendengar atau melihat berita yang ada di media ya. Nah, pemirsa, kebetulan sekali saya ada bapak yang jualan di teras Cihampelas ini. Saya mau coba tanya-tanya setuju atau tidak teras Cihampelas ini mau dibongkar. Ini langsung dari gubernur loh, dari Kang Deddy Mulyadi. Kita tanya langsung ke bapak yang satu ini, sepertinya lagi santai ini. Kita ganggu sebentar waktunya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Damang, Pak. Alhamdulillah. Punten, Pak. Bapak sarang Sarang Panana. Panana. Ya. Panana isalan di dia. Mohon. Ucal. Tos lami. Abdi lumayan rada lami oke. Oh, berarti tos hatam pisan teras Cihampelasnya, Pak nya. Ya hatam itu sih. Cuman ya lumayan terang lah. Terangnya sejarah teras Cihampelasnya, Pak nya. Siapa? Mungkin sudah melihat berita di media teras Cihampelas ini rencananya mau dibongkar sama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Bapak setuju atau tidak, Pak? Kalau dibilang setuju dan tidaknya mah bukan kewenangan saya sih ya. Mungkin itu hanya kewenangan mereka, beliau. Kalau kita mah yang penting mah gimana caranya jualan rame aja. Betul sekali. Nah, kayaknya kalau lebih santai, bapaknya bisa sambil keluarga ya, Pak. Oke, siap. Nah, dilanjut pemirsa, barusan mohon maaf kepotong. Saya mau coba tanya lagi ke bapaknya, gimana Pak, setuju atau tidak, Pak? Kalau dibilang setuju dan tidaknya mah bukan kewenangan pedagang sih ya. Mungkin kewenangan mereka yang punya kebijakan. Kalau saya sebagai PKL di sini yang sudah lama ya mungkin lebih baik dibagusin, tapi dibagusin juga harus ngelihat PKL-nya mau pada naik nggak, gitu ya. Betul. Sekarang direnovasi apa gimana, tapi pedagangnya masih tetap kayak begini, ya mungkin akan sepi juga sih ya. Tapi ya itu mah bagaimana kebijakan mereka aja. Kita PKL kepengennya rame, udah gitu aja. Oke. Jadi masih abu-abu gitu, Pak ya? Masih abu-abu, soalnya kan keputusannya masih dalam proses. Ya, betul. Kalau masalah itu mah kan buat apa sekarang Pak Wali mencoba membenahi, terus ada penjagaan dari Linmas Satpol gitu kan ya. Mungkin untuk ada pembenahan gitu. Tapi ya itu mah bagaimana kebijakan mereka aja. Oke, siap. Terima kasih banyak buat Bapak ini.
Kata-kata buat hari ini, Pak. Kata-kata hari ini mah ya mudah-mudahan hari ini lebih rame daripada kemarin. Apalagi sekarang mau ada grup bandnya Satpol PP mau pada main di sini. Di Polfra ya kalau nggak salah. Mantap. Sekarang lagi siap-siap. Kebetulan sekali saya nanti semua lihat, Pak. Ya. Performnya. Ya, sekarang lagi siap-siap, lagi cek sound sekarang. Siap. Paling Oke. begitu aja. Terima kasih banyak, Siap. Pak. Lancar-lancar usahanya, Pak. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, pemirsa, nanti saya coba tanya lagi ke salah satu pengunjung atau pedagang lagi ya tentang teras Cihampelas ini. Oke. Ada musik kayaknya Kang itu. Tampinya kagak kamu. Jaga itu. Kamari. Ya tidak tahu, itu jadi meseur. Nah pemirsa, barusan saya tadi sudah tanya salah satu pedagang yang ada di sana ya. Sekarang saya mau cari lagi, tanya-tanya tentang teras Cihampelas ini. Setuju atau tidak wacana Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, mau dibongkar nih teras Cihampelas, pemirsa. Gimana nih? Pendapat kalian setuju atau tidak? Nanti saya coba tanya-tanya lagi, mudah-mudahan ada yang lagi santai-santai. Kebetulan nih di depan saya lagi ada yang santai-santai sambil ngopi mungkin ya. Oke lah, nanti saya coba tanya ke omnya yang ganteng ini nih, seperti artis. Oke, pemirsa ya. Kang, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Oke. Keging cali Kang. Aduh, Kang punten ngaganggu waktosna Kang. Abdi teh bade tumaros Kang. Abdi teh kamari. Kemarin saya teh dengar di berita. Ya. Katanya teras Cihampelas ini rencananya sih mau dibongkar. Apakah betul, Kang? Ya, jadi memang dari mulai kemarin ya hari Kamis sampai dengan hari ini tuh wartawan juga mengambil beberapa interview ya untuk mencari sumber berita terkait usulan sebetulnya. Ini baru usulan ya. Usulan dari Pak Gub ya, Pak Deddy Mulyadi kepada Pak Wali Kota ini untuk dikaji apakah si teras Cihampelas ini secara peruntukan dan lain sebagainya ini masih berfungsi, kalau tidak mungkin dibongkar begitu. Nah, kalau dari sudut pandang atau kacamata kami sih sebetulnya kalau kita sih melihatnya dari segi peruntukan dulu ya. Kalau sejauh ini sih teras Cihampelas ini masih digunakan area UMKM, masih digunakan teman-teman komunitas juga, masih digunakan juga orang-orang yang berolahraga. Kemudian juga ada agenda-agenda yang sifatnya edukasi, kemudian sifatnya pelatihan dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut kami, apalagi kami pelaku usaha dan juga pengelola, sayang sekali aset yang 48 miliar ini harus dihilangkan. Dan menghilangkan aset juga tentunya pakai biaya begitu. Jadi lebih baik dimanfaatkan ya. Kita kudunya ahlah sama aset-aset yang sudah dibikin sama pemerintahan sebelumnya itu, kita harusnya melanjutkan begitu. Begitu Kang Pei? Ya, siap. Berarti setuju atau tidaknya masih abu-abu ya, Kang? Ya, kalau dari kami sih artinya begini, ketika itu kajian sudah secara komprehensif mendalam melibatkan semua pihak ya, ada dari mungkin akademisi, dari arsitek, mungkin dari DPRD dan lain sebagainya, kalau kami sih mengikuti. Tapi sekali lagi alangkah sayangnya ketika aset yang dibangun oleh pemerintah sebelumnya 48 miliar ini harus begitu saja dilepaskan dalam tanda kutip dibongkar begitu. Berarti uang 48 miliar itu menurut saya sih banyak banget ya. Sayang sekali kalau misalkan teras Cihampelas ini dibongkar. Terus betul sekali kata Om, kalau misalkan ini teras Cihampelas dibongkar kan harus ada budget lagi dikeluarkan ya, membongkar kayak ini besi-besinya, nggak butuh waktu, nggak sebentar ya mungkinnya ngebongkar ini ya Kang, ya teras Cihampelas ini ya. Betul, dan kalaupun kajian saya rasa itu kan nggak selesai dalam 1 tahun, dan kajian pun perlu biaya tentunya. Belum lagi terdampak pengusaha-pengusaha toko, ciwok, teman-teman yang melalui teras Cihampelas, kalaupun ini dibongkar ini akan membuat kemacetan yang lebih semrawut lagi begitu. Nah Om, saya kalau tidak salah lihat di berita online itu katanya alasannya dibongkar itu ada beberapa. Pertama itu karena biang kemacetan ya, pertama. Kedua, saya terus ada botol-botol minuman katanya. Terus ketiganya nggak dirawat. Apakah betul itu Om? Yang poin pertama itu biang kemacetan Om. Oke, kita satu-satu dulu bahas ya. Kalau kita bicara kemacetan di Kota Bandung ini ya, baru tadi pagi saya baca berita juga itu dari Gubernur Jakarta. Gubernur Jakarta saja bilang kota termacet di Indonesia ini Bandung, bukan Jakarta justru. Jadi kalau bicara kemacetan, khususnya daerah wisata, saya rasa semua daerah wisata itu pasti macet.
dengan sebelumnya berada teras Ciamplas pun Ciamplas mah sudah macet Kang, gitu ya, dengan orang yang berhenti lihat Spiderman, lihat Batman, ikut parkir, ikut nongkrong dan lain sebagainya. Maka kalau dibilang si teras Ciamplas ini sumber kemacetan, saya rasa tidak. Kalau kita head to head atau apple to apple-nya dengan daerah wisata lain juga saya rasa sama, gitu ya. Malahan di Bandung Cibiru, kemudian Gede Bage, Kopo, belum lagi jebakan Batman lampu di Soekarno-Hatta itu kan itu juga menjadi sumber kemacetan. Hanya saja di sana mungkin nggak ada skywalk-nya gitu ya, nggak ada kambing hitamnya begitu. Dan kalau yang kedua kita bicara dari segi apa tadi yang kedua? Kedua itu botol minuman. Oh, botol minuman. Jadi botol minuman itu sebetulnya saya jelaskan dulu, teras Ciamplas ini panjangnya hampir 1 km, 18 section. Akang ini sekarang sedang berada di section nomor 7 atau section ke-7. Jadi untuk kita bisa mengakses ke section 18 itu kita perlu waktu 10 menit untuk berjalan. Nah, di sana itu memang tidak ada aktivitas UMKM, sehingga dimanfaatkan oleh oknum-oknum itu minum minuman keras dan lain sebagainya yang saya tidak paham kenapa botolnya harus dipecahkan. Kemudian di sana juga gelap, gitu ya, dan tidak ada pengamanan sama sekali. Kalau teman-teman yang pernah atau sering berkunjung ke teras Ciamplas di area kuliner ini nggak akan ada yang kriminal karena pertama ada pelaku usaha, yang keduanya tentunya dijaga oleh pelaku usaha tersebut. Jadi di sana sekarang sudah alhamdulillahnya sama Pak Wali kemarin sudah diinstruksikan yang pertama patroli 24 jam ya. Dan itu saya pastikan memang mereka berpatroli 24 jam, dibagi 3 shift. Jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore, kemudian dilanjut jam 5 sore sampai dengan jam 10 malam, jam 11 malam sampai dengan jam 7 pagi. Jadi alhamdulillah sekali ya, patrolinya ini dilakukan oleh Kesatuan Satpol PP Pusat dan juga dibantu sama kewilayahan. Kalau dibilang terbengkalai, nah asumsinya begini. Teras Ciamplas itu tadi punya 18 section. Kalau kita bicara dari segi UMKM saja, kita punya 192 kios. Yang aktif sampai hari ini mungkin di kisaran 30 sampai 50. Jadi kalau kita bicara kekuatan kita selaku pengelola atau penggerak UMKM di sini, kita juga budgetnya terbatas gitu ya. Nah, kenapa sih kios-kios ini belum terisi? Ya karena kami kan patuh aturan. Jadi harus menunggu dari instruksi dinas terkait yang akan memanggil calon-calon pedagang berikutnya yang untuk mengisi teras Ciamplas ini, Kang. Oke, siap, Kang. Terakhir nih, Kang. Siap. Harapan Akang nih buat teras Ciamplas tersendiri ini gimana, Kang? Buat kedepannya, Kang, apakah harus seperti apa lagi gitu, dibantu sama siapa? Pihak swasta harus ada ke sini atau seperti apa, Kang? Ya, jadi yang pertama harapan tentu kami dari pedagang dan pengelola ini masih amat sangat bisa diberdayakan atau direvitalisasi secara maksimal penuh dengan konsentrasi bersama. Saya selalu gaungkan itu pentahelix collaboration. Ketika semua elemen turun dari pemerintahan, pengusaha, akademisi, media gitu ya dan lain sebagainya, maka bukan sesuatu hal yang sulit untuk melakukan mengurai problem yang sudah bertahun-tahun lah begitu ya. Dan kemudian yang berikutnya begini, nggak banyak orang-orang tahu bahwa ikon skywalk atau teras Ciamplas ini kalau kita bicara di Indonesia ternyata hanya ada di Bandung, Kang. Oh, ini. Ya, yang modelnya skywalk ya, itu hanya ada di Bandung. Kalau saya pernah cari ada mungkin di bandara tapi kan beda fungsinya ya. Skywalk atau kalayang itu kan hanya untuk peruntukan naik kereta dari satu stasiun ke stasiun berikutnya. Kayak di stasiun kereta api. Ya, betul. Itu kan fungsinya beda. Kalau ini kan di lebih ruang terbuka. Adapun di Pangandaran tapi pendek, nggak sampai 1 kilometer. Dan jadi kita patut bangga harusnya orang Bandung, warga Bandung punya skywalk yang harusnya direvitalisasi begitu ya, yang harusnya diperbaiki, malah mau dibongkar. Dan kalau kita bicara Indonesia, itu peringkat keempat ternyata yang punya skywalk. Setelah Amerika, Korea, Thailand, kita nomor 4 sebetulnya. Nah, apakah si ikon ini menjadi problem begitu ya? Harusnya ini bisa jadi solusi begitu ya. Dan kalau kita bicara ikon Kota Bandung, sebenarnya kan masih abu-abu ya. Kita bilang Gedung Sate masih ada Kota Tua yang lebih bagus. Kita bilang Pasupati masih ada Jembatan Ampera yang lebih bagus gitu ya. Kita bilang juga Masjid Al-Jabar masih ada daerah-daerah lain yang masjidnya lebih bagus. Bukan berarti masjid-masjid atau ikon-ikon itu tidak bagus, tapi ada pembandingnya. Nah, kalau kita bicara skywalk, kita bicara teras Ciamplas, ini tidak ada pembandingnya. Daerah lain nggak bisa bandingkan. Ya, tinggal ini diaktifasinya. Harapan saya bisa seperti teras Malioboro, di mana kebudayaan, oleh-oleh, ya, pusat hiburan dan lain sebagainya ada di sini begitu. Oke, siap, Kang. Siap. Kata-kata hari buat hari ini, Kang. Kata-kata hari ini begini saja. Segala sesuatu yang sifatnya mubazir itu datang dari syaiton.
ya, dan saya percaya bahwa sesuatu hal yang nasi sudah jadi bubur, bubur saja bisa diolah menjadi makanan yang amat sehat, enak ya, dan juga dapat dimakan sama semua umur begitu ya. Kenapa ini yang sudah terlanjur malah mau dihilangkan? Itu saja. Keren pemirsa. Lupa Kang, saya dari tadi ngobrol terus sama omnya ini. Siap. Om ini, om siapa om? Oke, salam buat teman-teman ya, pecintanya channel YouTube-nya Om Pei. Salam kenal, saya Kang Edo. Saya di sini sebenarnya sebagai pelaku usaha dan diamanahi juga sebagai ketua koperasi Teras Ciamplas. Jadi selain pelaku usaha, kita juga mengelola ya. Kita memperhatikan juga teman-teman di sini begitu. Nah, pemirsa, jadi kalau kalian yang mau ngobrol-ngobrol sama Kang Edo bisa langsung ke sini ya. Jualan ini juga Om Edonya nih. Jualan apa Om? Ada minuman herbal. Minuman herbal. Cap jadul sama juga ngaramean, miramen. Nah, jadi kalian yang mau ngobrol sama Kangnya atau Omnya ini baik hati, tidak sombong, ganteng juga ya pemirsa. Pokoknya mah seperti itulah pemirsa ya. Jadi sudah dijelaskan panjang lebar sama Omnya bahwa Teras Ciamplas ini sayang sekali kalau dibongkar. Lebih baik dibaguskan lagi, dibenahin lagi biar makin ramai lagi. Terus udah ada solusi tadi yang botol minuman itu yang dipecahin, sudah ada patroli 24 jam sekarang. Mantap pokoknya mah. Oke, terima kasih banyak Om. Sehat selalu, sing lancar usahana. Panjang umur nu pasti mah kedah sehat. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, barusan saya sudah wawancara salah satu pengurus yang ada di Teras Ciamplas. Sekarang penasaran, saya mau coba langsung tanya-tanya ke warga yang lagi bersantai-santai di Teras Ciamplas ini, setuju atau tidak misalkan Teras Ciamplas ini nanti dibongkar. Kebetulan sekali di depan saya udah ada bapak sama ibu yang lagi santai nih. Saya coba ganggu waktunya sebentar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak, izin ya Pak, calik Pak, punten, abdi badai itu maros Pak. Abdi, Bapak tos ngedengar atau Teras Ciamplas ini mau dibongkar Pak? Iya sudah. Nah, tanggapan Bapak gimana Pak? Setuju atau tidak Pak? Kalau menurut pribadi saya sih kurang setuju, karena kan ini aset pemerintah Kota Bandung gitu. Ya alangkah lebih baiknya kalau ada segi dari kekurangan yang sebelumnya bagus, sebelumnya ramai ya kan ya. Nah karena situasi kondisi COVID, terus pasca COVID, semua bidang usaha bidang apapun ya sama ada dampaknya. Makanya Teras juga kena dampaknya gitu. Makanya dengan ada tempat ini ya setidaknya lah pemerintah untuk bisa memperbaiki lah gitu ya. Karena tidak mudah juga untuk membongkar karena banyak faktor mungkin lingkungan setempat, terus kemacetan juga begitu. Mungkin segitu aja dulu. Nah nih Pak, Bapak sering main ke Teras Ciamplas ini Pak? Ya sering. Oke, jadi sayang sekali kalau misalkan Teras Ciamplas ini ada rencana yang dibongkar Pak. Ini kan ikon Bandung kalau menurut saya. Jadi Bapak tidak setuju mungkin ya barusan ya? Ya kurang setuju aja untuk saat ini ya. Siap, Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Maaf nih ganggu. Oh maaf, Bapak siapa Pak? Pak Gumilar. Pak Gumilar. Oke, siap. Makasih banyak Pak ya. Sama-sama. Oke. Ya. Nah, gitu pemirsa ya. Tadi saya sudah tanya ke Pak Gumilar, katanya nggak setuju kalau Teras Ciamplas ini dibongkar karena salah satu ikon Bandung. Jadi lebih baik dibaguskan. Pokoknya mah harus dibaguskan. Kalau saya pribadi sih ya setuju nggak setuju sih, tapi lebih berat nggak setujunya karena ini kalau dibongkar juga harus membutuhkan waktu dan biaya ya mengeluarkan ini. Kalau tidak salah dibangunnya kurang lebih 50 M-an lah, kurang lebih ya pemirsa. Jadi mungkin lebih baik dijaga lah. Oke lah pemirsa ya, nanti saya coba telusuri lagi sekitaran Teras Ciamplas ini. Nanti saya lihat ke depan. Ikutin terus sepedanya pemirsa ya. Nah pemirsa, karena saya penasaran ya, cuma ada beberapa tadi yang saya tanya. Saya coba tanya lagi ke salah satu mungkin pengunjung atau pedagang lagi nanti. Kebetulan sekali di depan saya sudah ada yang omnya yang pakai baju merah, mudah-mudahan tidak diseruduk banteng ya. Hore pemirsa, saya mau coba tanya ke si omnya. Assalamualaikum Om. Ya, salam. Oh, damang Om. Alhamdulillah. Punten nih Om, badai teu maros Om. Sekedik malah Om lah. Oke. Om, tos mendengar wacana Teras Ciamplas badai dibongkar Om. Oh iya.
Udah dengar. Udah. Nah, Om setuju atau tidak Om? Kalau saya pribadi sebetulnya netral, karena karena untuk saya pribadi netral. Karena kenapa netral? Yang pertama itu mungkin kalaupun dibongkar, mungkin pemerintah Kota Bandung itu ada terobosan baru. Karena melihat di sini di Teras Cihampelas ada beberapa PKL, mungkin akan direlokasi ke tempat yang lebih baik. Kalaupun tidak jadi dibongkar, semoga Teras Cihampelas ini kembali menjadi ramai lagi, kembali kepada masa jayanya lagi. Nah, Om di sini sebagai pengunjung atau sebagai apa nih Om? Oke, nah kebetulan alhamdulillah kalau saya di sini tuh sebagai duta Teras Cihampelas. Pemirsa, ternyata si Om ini yang berpakai baju merah ini duta Teras Cihampelas. Kebetulan sekali saya mau tanya-tanya nih lebih dalam nih, karena ini dutanya Teras Cihampelas, harus tahu nih saya nih. Om sebagai duta Cihampelas, terobosan apa aja yang sudah Om lakukan di Teras Cihampelas ini Om? Oke, karena kalau terobosan, kalau program dari duta Teras Cihampelas sendiri itu tiap di weekend biasanya ada live musik, terus ada juga beberapa event, dan insya Allah mungkin ke depan ada lomba catur duta Teras Cihampelas. Lomba catur. Oh, lomba catur. Oh, mantap tuh. Lomba catur, terus ada juga Mobile Legends duta Teras Cihampelas. Game berarti ya? Game. Dan beberapa kalender event lainnya. Oh, mantap, siap Om. Berarti mudah-mudahan Teras Cihampelas ini kalau menurut saya pribadi sih saya juga netral, tapi lebih baik sih jangan dibongkar ya Om ya, karena ini kan tidak ngebangun Teras Cihampelas ini budgetnya lumayan gede ya Om ya. Sekarang kalau dibongkar ini uang puluhan miliar, nanti gimana ya Om ya. Oke, siap Om. Oke Om, mungkin kata-kata buat hari ini Om. Oke, tentang teras atau apa? Bebas gimana Oke, Om? bebas. Oh, sedikit tambahin boleh ya? Boleh. Oke. Om. Sedikit sayang banget juga sih kalau Teras Cihampelas dibongkar, karena tempat sebagus ini, seestetik ini kalau dibongkar, kalau tidak dimanfaatkan itu sangat disayangkan. Dan mudah-mudahan kedepannya kalau kita berbicara Bali itu ada Krishna, tapi kalau kita berbicara Bandung itu ada Teras Cihampelas. Bali ada Krishna, Bandung ada Teras Cihampelas. Mantap. Oke, siap. Kata-kata hari ini Om apa Om? Ya, kata-kata hari ini Mas Dipikirkan dulu aja Om. Oke, jadi kalau kata-kata hari ini Mas, mudah-mudahan hari ini menjadi barokah buat kita semuanya. Amin. Amin. Oke. Sarang sama Om siapa Om? Maaf, lupa, Om. Arya, Kang. Om Arya. Ya. Oke, Om Arya ini sebagai duta Teras Cihampelas pemirsa. Jadi kalau kalian mau bikin acara ataupun mau tanya-tanya bisa silahkan langsung ke Om Arya. Oke, siap Om. Makasih banyak waktunya, saya sudah ganggu. Sehat-sehat, lancar-lancar Om. Oke pemirsa ya, ini saya karena di depan saya ada salah satu pedagang kopi nih. Saya mau tanya aja sekalian lah, biar nggak nanggung ya. Jadi biar beritanya itu, biar warga-warga yang di sini tahu setuju atau tidak. Oke, saya akan tanya langsung ke si Om yang lagi sibuk bikin ngeracik kopi itu. Mudah-mudahan si Omnya mau ditanya sama saya nih. Kebetulan sama-sama pakai topi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Om, punten, ngeganggu waktunya Om. Mau tanya Om, saya mau nanya tentang Teras Cihampelas Om. Om, udah ngedengar Teras Cihampelas mau rencana mau dibongkar Om? Udah tahu. Kalau udah tahu, setuju atau tidak Om? Saya sih kalau misalkan dibongkar itu harus sama kan pakai anggaran juga kan, bongkar atau ini juga gitu kan. Setuju gak setuju ya ngikutin lah, ngikutan ramena lah gitu mohon. Nah Om, udah lama jualan di sini Om? Udah 2 tahun. Lumayan ya Om. Nah kalau misalkan ini Teras Cihampelas dibongkar Om, nanti jualan di mana Om ya? Nah itu mungkin harus dipikirkan lagi, harus ada gantinya lah mungkin ya. Berarti masih netral Om ya? Netral lah. Kata-kata buat hari ini Om? Semangat selalu lah. Kang Om siapa Om? Kang Jai. Om Jai salah satu pedagang kopi di sini nih. Wangi banget aromanya nih pemirsa. Sekalian saya promosi mungkin ya. Kalian yang mau ngopi nih bisa ke Kopi Teras nih namanya ya Om ya, betul ya? Betul, Kopi Teras. Kopi Teras 7 nih ada di sini nih. Oke lah pemirsa ya. Jadi sudah tanya ke Omnya, Om salah satu penjual kopi yang ada di Teras Cihampelas, katanya masih abu-abu, masih netral, tapi lebih baik mungkin
nggak dibongkar. Oke ya pemirsa ya, mungkin videonya saya skip sampai di sini. Saya mau menelusuri lagi di sekitaran teras Cihampelas ini. Oke. Yang Oke, lanjut pemirsa ya. Barusan saya sudah tanya-tanya ke beberapa pengunjung, pedagang, pengurus, ada juga duta teras Cihampelas. Nah, sekarang saya mau coba jalan lagi, mungkin menuju ke depan sana ya. Saya lihat ada apa di sana. Katanya sekarang sudah ada patroli 24 jam, sip-sipan di sini. Jadi keamanannya lebih aman lagi ya, lebih ditingkatkan lagi. Jadi seperti ini ya pemirsa ya, situasi di teras Cihampelas. Ya kalau saya pribadi sih ya, kalau misalkan teras Cihampelas kan ada wacana atau rencana mau dibongkar. Kalau saya sih mungkin ya gimana ya, setuju atau tidak setuju sih ya pemirsa ya, kalau misalkan dibongkar tapi ya harus mengeluarkan lagi biaya yang tidak sedikit mungkin ya. Terus pasti macet lagi di sini di Cihampelas, nanti keganggu jalan-jalannya ya. Seperti itu sih kalau menurut saya sih ya, saya mah yang terbaik aja lah. Yang penting Kota Bandung semakin bagus lagi. Nah, sayang sekali ya pemirsa, padahal ini aksesnya sudah bagus ya. Ini ada tangga menuju ke dapur teras in Cihampelas tuh. Sudah ada akses. Sayang sekali tidak digunakan. Udah tutup ya. Sini. Padahal ini bisa nyebrang ke sini. Dulunya ini bekas tempat makan ya, kafe mungkinnya tuh ada jus, ada kopi. Sayang sekali. Di depannya kan ini langsung berhadapan dengan hotel, Vape Hotel. Ada Aston Tropicana juga. Ya sedikit informasi sih tadi kata pengurus di sini, teras Cihampelas ini dari season 1 sampai season sana ya, season berapa tadi ya? 16, nggak tahu berapa ya. 18, sekarang sudah diterangkan. Maksudnya diterangkan itu sudah dipasang lampu. Jadi tidak gelap sekarang. Tuh ada petugas yang lagi masang lampu. Kita lihat ya. Sekarang lampu-lampunya sudah nyala lagi, sudah bagus lagi. Tuh di depan saya ada, sepertinya ada rame-rame nih. Saya coba lihat ke depannya sampai depan sana. Tapi saya tidak akan sampai ke ujung sana karena sudah terlalu sore ya. Lampu-lampunya sudah terang. Sudah bagus lagi. Mungkin saya sampai ke jembatan sana, kita lihat, penasaran tuh ada apa di sana. Nah, kalau menurut kalian seperti apa pemirsa ya? Kalau kalian setuju atau tidak teras Cihampelas ini dibongkar? Nanti kalian komen ya di kolom komentar, setuju atau tidak. Di samping saya ini ada Hotel Promenade.
nih sini nih. Lagi dipasang-pasang lampu sekarang di teras Cihampelas ini pemirsa ya. Kalian bisa lihat sendiri AA-nya atau bapak-bapaknya lagi membenahi lampu, mau dipasang semua ke sana sampai ujung sana ke season 18. Ya, mungkin seperti itu pemirsa, jalan-jalan di teras Cihampelas. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Mohon maaf ada video yang kurang berkenan atau kata-kata salah dari saya. Mudah-mudahan kalian terhibur dengan video ini. Kembali lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.